Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa, semoga teman-teman semua senantiasa dilimpahkan kesehatan, keselamatan, serta kesuksesan. Marilah kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Baiklah teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari kesehatan dan keselamatan kerja ya. Nah, diawali kita mulai dari pendekatan K3. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui pendekatan K3 yang digunakan adalah dari pendekatan secara kemanusiaan, kemudian hukum, filsafat, keilmuan, dan ekonomi. Nah, pertama kita mengenai pendekatan hukum dulu. Pendekatan dari sisi hukum ya. Jadi pendekatan hukum, kita tahu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, kemudian juga pada pada saat ini ya sudah ada dulu sebetulnya ada Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin teman-teman akan menemukan juga terkait ketenaga kerjaan di UU Cipta Kerja itu. Tetapi kan saat ini masih dalam proses lagi ya, diproses. Kemudian ada muncul lagi Perpu tentang Cipta Kerja lagi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Undang-Undang Cipta Kerja maupun Perpu Cipta Kerja yang itu, kita dasar yang dulu-dulu aja. Yang dulu dari tahun 1970 sebetulnya sudah ada tentang keselamatan kerja ya. Jadi K3 merupakan ketentuan dari perundangan. Oke. Jadi K3 ini wajib dilaksanakan. Nah, kemudian karena di peraturan juga apabila terjadi pelanggaran yang terkait dengan K3, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi baik denda maupun kurungan. Nah, teman-teman bisa melihat di undang-undang ini kalau misalnya mau ngecek ya tentang keselamatan kerja maupun K3 ini. Nah, tujuannya dari sisi hukum itu adalah melindungi tenaga kerja dan orang lain, jadi orang lain yang sekitar perusahaan atau pabrik itu di sekitarnya itu juga dengan adanya K3 ini, jadi tidak hanya melindungi di perusahaan atau pabriknya juga, tetapi juga di sekitarnya. Nah, kemudian lindungi aset, tentu aset di perusahaan ini banyak aset, kemudian dan lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup ini termasuk sini ya sisi biotik dan biotik di sekitar perusahaan maupun di sekitar tempat usaha seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 2003 itu juga ada Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 86 itu pekerja buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi K3 ini adalah hak sebagai hak dari pekerja. Jadi dia harus memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi perusahaan wajib untuk menyediakan perlindungan untuk pekerja atau buruhnya. Kemudian pasal 87, nah ini setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi K3 ini menyatu dengan sistem manajemen perusahaan, bukan berdiri sendiri. Jadi menyatu dengan sistem manajemen dari suatu perusahaan.
Di suatu perusahaan jika tidak ada manajemen tentang K3-nya, nah itu perlu diaudit, perlu. Kemudian dari pendekatan secara kemanusiaan ya, pendekatan kemanusiaan. Nah, kita tahu kalau di tempat kerja yang berisiko, bila menimbulkan kecelakaan itu pasti menimbulkan penderitaan. Penderitaannya ini tidak hanya bagi si korban atau si pekerjanya, tetapi juga bisa berdampak tidak langsung maupun langsung dengan keluarganya, keluarga dari korban kecelakaan kerja. Jadi berdampak ya teman-teman. Semoga tidak ya. Ini misalnya ada pekerja yang terjadi kecelakaan, karena tertimpa kecelakaan, pasti akan menimbulkan apa namanya dampak bagi keluarganya, baik itu dari sisi materi, sisi psikis dan sebagainya. Makanya ini dari si pendekatan kemanusiaan, ini kenapa K3 itu sangat penting. Kemudian K3 melindungi pekerja dan masyarakat. Tadi yang disampaikan di suatu perusahaan dan kadang-kadang di sekitarnya juga ada permukiman atau masyarakat tertentu, atau bisa juga ada masyarakat yang masuk ke suatu perusahaan, misalnya sedang kunjungan atau apa, itu kan dengan perusahaan yang menerapkan ketiga, dia pasti akan apa namanya melindungi masyarakat sekitar ini dari dampak dari kegiatan usaha yang dilakukan, dan juga apabila ada kunjungan atau apa, dia menerapkan K3. Misalnya saja ya, perusahaan apa namanya sedang sedang membangun atau sedang ada konstruksi di daerah sini. Nah, pasti mau masuk sini misalnya pakai APD atau misalnya helm APD. Jadi alat pelindung diri ya, helm. Biarpun bukan pekerja, tetapi pengunjung ini juga wajib menggunakan helm karena untuk melindungi dari kepalanya itu dari misalnya karena ini sedang dikonstruksi, kayaknya melindungi misalnya kejatuhan sesuatu, mencegah ya. Nah, kemudian K3 itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Jadi K3 itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kemudian dari pendekatan dari sisi ekonomi. Sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit ya, K3 itu mencegah kerugian. Kenapa rugi? Perusahaan bisa rugi tidak, misalnya pekerja itu apa namanya tertimpa kecelakaan. Nah, itu misalnya seorang pekerja itu tertimpa kecelakaan atau kesehatannya terganggu, otomatis perusahaan ini juga akan timbul biaya-biaya untuk menangani kecelakaan maupun kesehatan kerja. Kecelakaan kerja bisa jadi tenaga kerjanya yang kena dan juga mesin-mesinnya yang kena, misalnya mesin-mesinnya, kemudian tenaga kerja, otomatis akan timbul biaya-biaya untuk menangani dari kecelakaan kerja maupun kesehatan kerja. Kemudian dengan adanya K3 ini meningkatkan produktivitas. Jadi kalau perusahaan menerapkan K3 dengan baik-baik, dia akan mengurangi kecelakaan kerja, mengurangi kesehatan kerja dari para pekerjanya itu terjamin, maka proses dari produksi itu akan lebih baik. Karena proses produksi ini kan selain bahan, mesin, dan tenaga kerja. Nah, kalau salah satu komponen ini terganggu, maka akan produksi di perusahaan tersebut akan terganggu. Tapi kalau bahan, mesin, dan tenaga kerjanya itu diterapkan manajemen K3-nya,
ini akan meningkatkan produktivitas. Nah, teman-teman bayangkan saja ya, misalnya produksi yang mudah aja, produksi roti ya. Produksi roti itu kan ada bahan, kemudian ada mesin pembuat rotinya, kemudian ada tenaga kerja. Jika salah satu komponen saja, misalnya mesinnya rusak karena apa, itu pasti produktivitas terganggu. Apalagi kalau tenaga kerjanya kurang sehat, akhirnya misalnya yang biasanya bekerja ada 1.000, ada yang tidak masuk 100 karena sakit, atau otomatis akan mengganggu produksi. Nah, produktivitasnya jadi menurun. Misalnya dari bisa menghasilkan 10.000 roti karena terjadi kesehatan kerja terganggu, kesehatan dari tenaga kerja terganggu, maka produksi rotinya berkurang. Apalagi kalau terjadi kecelakaan kerja. Nah, terjadi kecelakaan kerja, mesinnya rusak, tenaga kerja juga tertimpa kecelakaan, otomatis produksi roti terganggu. Jadi produktivitasnya akan menurun. Kemudian dari secara filsafat. Nah, kenapa secara filsafat ini dijelaskan juga secara etimologisnya. Jadi memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, baik itu di sekitarnya, dalam keadaan selamat dan sehat, dan agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Jadi misalnya ada aset-aset peralatan itu digunakan sesuai dengan SOP-nya, itu kan sudah ada petunjuk kerjanya nih, misalnya mesin mesin apa mesin pembuat roti itu juga SOP-nya harus menghidupkan berapa lama, terus kapan dihidupkan, kapan dimatikan. Misalnya di sisi IPAL lah, instalasi pengolahan air limbah, itu juga ada misalnya apa namanya penggunaan dari peralatan untuk pengolahan limbahnya, kapan dihidupkan, kapan harus diistirahatkan, dan kapan waktu yang tepat untuk menyesuaikan waktu pengolahan limbahnya. Alatnya itu pasti ada petunjuknya. Jadi kalau mengikuti itu, kemudian terjaga, alat-alat bisa terjaga dengan baik, dan tenaga kerja juga. Jadi jangan sampai tenaga kerja, pasti teman-teman mendengar ada yang pengolahan limbah yang baru-baru ini ya, ada yang tercebur ke pengolahan limbah dan itu menyebabkan kecelakaan kerjaan. Itu jangan sampai seperti itu apabila kita menerapkan SOP di tempat kerja. Kemudian secara filosofis adalah suatu konsep berpikir dan upaya nyata. Jadi saling berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam mencapai adil, makmur, dan sejahtera. Wah, ini secara filosofinya sangat mendalam. Jadi filsafatnya itu tujuan dari adanya K3 ini tidak hanya sehat selamat, tapi dari sehat selamat itu juga ada keberlanjutannya, baik itu dari hasil produksinya atau hasil karyanya, dan juga untuk kedepannya untuk mencapai kesejahteraan ya. Nah, seperti itu. Kemudian secara keilmuan, ketiga adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan. Nah, yang penting adalah selain ilmu pengetahuan, ini juga penerapan. Kenapa penerapan? Karena kalau hanya teori saja ketiga, ya tetap saja tidak akan memberikan dampak yang baik. Jadi teori ketiga sebenarnya tapi tidak dilaksanakan, sudah tahu teorinya. Misalnya untuk mengolah limbah B3 itu harus menggunakan APD, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, tetapi tidak dilaksanakan, tidak diterapkan, ya pasti akan terjadi kecelakaan di tempat kerja. Jadi
Secara keilmuan adalah cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja. Untuk mencegah itu, maka ada ilmu K3. Baiklah teman-teman semua, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala salah dan hilaf saya. Sampai berjumpa kembali. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.